Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divangga Prawiratama. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat website sederhana menggunakan framework Bootstrap, bahasa pemrograman PHP, dan menggunakan database MySQL. Nanti kita akan membuat website buku tamu seperti ini. Jadi nanti ada form buku tamu untuk mengisi nama, alamat email, alamat, kota, dan pesan. Kemudian kita bisa kirim, kita reset atau membersihkan inputan ini, kemudian login. Kita bisa login untuk melihat daftar tamu siapa saja. Nah, seperti ini. Oke, bagaimana cara membuatnya? Pertama, bagi yang belum mempunyai web server, di sini saya menggunakan aplikasi Xampp yang sudah biasa dipakai banyak orang gitu ya. Di sini kalian download dulu Xampp-nya bagi yang menggunakan Windows, atau bagi yang menggunakan Linux bisa menggunakan LAMP, bagi yang menggunakan macOS bisa menggunakan MEM. Kalian kunjungi apacafriends.org, kemudian klik mendownload. Di sini saya menggunakan versi 7.4.14. Kemudian klik download. Setelah download selesai, install seperti biasa. Kemudian setelah install XAMPP-nya selesai, kemudian download Bootstrap-nya. Ini adalah tampilan awal situs Bootstrap. Kalian bisa mengunjungi di getbootstrap.com. Kemudian klik download. Setelah download Bootstrap selesai, kalian masuk ke folder instalasi Xampp-nya. Di sini masuk ke folder htdocs. Kemudian buat folder baru bernama buku tamu. Letakkan hasil download Bootstrap tadi ke dalam folder buku tamu ini dan ekstrak. Di sini saya sudah download dan sudah saya ekstrak di sini. Kemudian namanya saya ganti Bootstrap. Di dalam folder Bootstrap ini sudah tersedia CSS dan JavaScript. Kemudian di dalam buku tamu ini buat juga folder baru bernama image. Kemudian cari gambar profil seperti ini yang nantinya akan dibuat untuk tampilan form login. Setelah selesai download dan meletakkan Bootstrap dan mencari image, langkah pertama yang akan dilakukan adalah masuk ke folder instalasi Xampp tadi. Kemudian di sini ada Xampp control. Klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini. Kontrol panelnya Xampp. Kalau tidak muncul, kalian bisa klik di bagian sini. Kemudian start pada bagian Apache dan MySQL. Dua ini aja. Kemudian kalian bisa close. Langkah selanjutnya adalah membuat database. Untuk membuat database, kalian bisa masuk ke localhost php myadmin.
Dan ini adalah tampilan PHP admin. Kita bisa membuat database di sini. Kalian klik new. Kemudian buat nama database-nya. Di sini saya buat namanya DB buku tamu. Kemudian klik create. Setelah itu kita buat tabelnya. Kita buat tabel tamu. Kolomnya ada 6. Kemudian go. Yang pertama ada ID, kemudian nama, email, alamat, ada kota, dan message atau pesan. Di sini MSG. Kemudian tipenya ini bisa ini integer, lengthnya 10. Kita buat ini primary key dan auto increment seperti ini. Kemudian untuk nama kita buat varchar saja 80. Emailnya varchar juga. Di sini bisa 100. Alamatnya varchar juga. Kita bisa isi dengan 100. Dan kota kita isi 50. Pesannya kita buat tipenya menjadi teks. Oke, seperti ini. Save. Kemudian kita buat tabel baru untuk login, untuk menyimpan data user. Yang pertama ada ID, kemudian ada username dan password. Singkat saja. ID kita jadikan auto increment juga. Kemudian username varchar 25. Passwordnya kita bisa isi 50. Oke, kemudian save. Oh, tabelnya belum. Nama tabelnya login. Save. Oke, setelah database selesai dibuat, kita akan langsung masuk ke kode editor. Di sini saya menggunakan kode editor Visual Studio Code. Bagi yang tidak punya bisa menggunakan editor yang lain seperti Sublime Text, Atom, dan lain-lain. Oke, kita nunggu terbuka dulu. Dan ini adalah tampilan dari Visual Studio Code. Kemudian kita buka projectnya, yaitu folder buku tamu yang kita buat tadi. Open folder. Kemudian masuk ke folder instalasi SAM-nya, htdocs, buku tamu. Select folder.
Oke, di sini sudah masuk sesuai dengan yang kita buat tadi, ada bootstrap dan ada image. Langkah pertama yang kita buat adalah membuat file index.php. Di sini klik new file, kemudian buat index.php. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat form login. Form.php. Kemudian buat lagi show.php untuk menampilkan daftar tamunya. Oke, sebentar masih di create ya. Oke, di sini sudah terbuat, yaitu ada index.php, ada login form.php, ada show.php. Untuk file yang lain kita akan buat sambil jalan. Pertama, kita akan mendesain index dulu, index.php. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan di sini dokumentasi dari bootstrap-nya. Nanti kita akan buat seperti tadi ya, seperti ini tampilannya. Jadi kita membutuhkan form, kita bisa ambil dari bootstrap-nya. Di sini masuk ke getting started, kemudian di sini ada starter template. Kalian bisa copy di sini. Kemudian bisa copy ke index.php. Nah, seperti ini. Di sini untuk bootstrap CSS-nya kita linkkan ke bootstrap yang ada di sini, yang telah kita download tadi. Di sini masih CDN, jadi ini harus online. Kita buat offline saja karena kita sudah download. Ini dihapus. Kemudian sampai sini diketikkan nama foldernya. Bootstrap. Oke. Integrity-nya dihapus saja. Kemudian ini dihapus. JavaScript-nya kita buat offline saja. Seperti ini, dihapus. Oke, titelnya diganti buku tamu. Kita akan coba buka ya index.php ini. Nanti apakah hello world ini akan muncul. Jadi kalian bisa masuk ke localhost buku tamu. Oke, di sini sudah masuk ya. Sudah bisa dijalankan. Kemudian kita akan mendesain formnya. Jadi di sini nanti kita selain menggunakan komponen dari Bootstrap, kita juga akan memberikan style CSS tersendiri. Jadi kita buat dulu CSS, file CSS-nya di folder Bootstrap CSS. Di sini kita buat new file, kita beri nama style.css.
seperti ini. Jadi ini adalah stylenya dari index. Oke, langkah yang pertama adalah kita membuat sini ya. Ini database Jogja. Kita membuat div dengan kelas container seperti ini. Kemudian kita masukkan dokumentasi Bootstrap-nya. Kita cari form. Nah, di sini form control. Kita bisa menggunakan ini ya. Nanti kita akan modifikasi. Ini bisa di copy yang atas saja atau dua boleh. Karena kita juga akan butuh text areanya. Ini text area. Copy. Kemudian masukkan ke sini. Sebelumnya kita bungkus dulu dengan tag form karena kita butuh submit. Ini kemudian kita paste. Kita rapikan codingan kita. Oke, seperti ini. Kita coba lihat dulu. Nah, sudah masuk, sudah tampil ya. Kemudian kita akan tambahkan. Kita akan modifikasi. Di sini yang pertama ada nama, tipenya teks. Kemudian formnya ini kita ganti saja jadi nama. Kemudian ID-nya harus sama ya, antara for dengan ID harus sama. Nama, kemudian name. Jangan lupa untuk memberikan name. Name-nya juga nama. Kemudian ini di copy sesuai dengan tadi ya, database yang kita buat. Jadi nama, dan nama, email, alamat, kota, dan pesan. Ya, ada nama, email. Di sini formnya berarti email. Kemudian tipenya email, name-nya email, dan ID-nya email. Oke, setelah email ada alamat. Alamat, ganti alamat, tipenya teks, name-nya alamat, kemudian ID-nya juga alamat. Kemudian setelah alamat ada kota. Nama, email, alamat, kota. Ada kota, formnya kota. Kemudian ID-nya juga kota. Name-nya kota. Kemudian setelah kota ada pesan ya, ada message. Ini ada pesan. Formnya ini kita ganti pesan. Ini pesan. Kemudian untuk name
Name-nya di sini kita buat message MSG, ID-nya Sun. Oke, di sini password-nya kita nggak membutuhkan, jadi dihapus saja. Password-nya tidak membutuhkan. Kecuali yang email ini ya. Oke, kita lihat dulu tampilan seperti apa. Nah, seperti ini. Ada nama, alamat, ada nama, email, alamat, kota, dan pesan. Oke, setelah itu kita buat ini ya, navbar ini ya, form buku tamu di atas. Jadi sebelum ini kita buat dulu untuk navbarnya. Div kelasnya kita kasih kelas navbar, kemudian navbar line seperti ini. Oh, maaf salah. Ini navbar line. Nah, seperti ini. Kemudian kita beri teksnya menggunakan 3 saja. Form buku tamu. Oke, seperti ini. Kita save, kita lihat dulu. Seperti ini ya. Di sini sudah muncul form buku tamu. Kemudian kita akan merapikan menggunakan CSS. Di sini ada style CSS. Karena di sini belum dihubungkan, jangan lupa dihubungkan dengan CSS-nya dulu, yaitu style CSS. Di sini CSS dan kita ganti ini jadi style .css. Oke. Di sini kita bodinya jadikan ungu dulu. Body background color purple. Setelah itu kita berikan style pada kelas navbarnya. Kita berikan width-nya oke, width-nya kita berikan 50% saja. Kemudian kita lihat dulu. Seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita berikan margin. Marginnya kita buat auto biar agak turun sedikit. Kita kasih margin topnya 10 pixel. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita supaya kita kelihatan background dari navbarnya, kita berikan color, background color. Kita berikan warna RGB 252. Nah, seperti ini.
Kemudian supaya ini tidak siku ya, supaya terlihat lebih rapi, kita berikan border radius. Border radius. Kita berikan 10 pixel, 10 pixel, 0. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana membuat tulisan ini menjadi ke tengah. Di sini tadi ada H3, kita berikan style pada H3-nya. Di sini markbar H3. Kita bisa berikan marginnya kita buat auto aja supaya dia menyesuaikan dengan bahannya. Dan kita berikan warna hitam. Oke, seperti ini. Untuk navbar selesai, kita akan membuat di form inputnya. Di sini kita berikan style pada kontainernya. Kita berikan width yang sama dengan navbarnya. Kita kasih width 50%. Kemudian kita berikan border radius border radius 0, 0, 10 pixel, 10 pixel. Dan kita berikan warna untuk background colornya itu white. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah selesai ya. Ini kurang turun sedikit. Kita berikan margin top untuk formnya. Jadi di sini kita buat form. Jadi kita berikan class form. Kita berikan class form supaya kita bisa memberikan stylenya. Kita kasih margin topnya 30 pixel. Margin bottomnya supaya tidak nempel ke bawah. Berikan 10. Oke, kita lihat lagi. Bentar. Respon. Oh, ini belum. Nah. Margin top. Oke, di class form kita berikan margin top 30 pixel.
Di sini jadi turun. Di sini kita berikan bordernya solid 1 pixel berblok. Oke, kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat untuk buttonnya. Di sini ada tombol send, tombol reset, dan tombol login. Di sini kita bisa ambil button dari Bootstrap. Kita cari di komponen button. Oke, kita menggunakan yang send, kita gunakan success. Kita masukkan di dalam form. Karena nanti ketika ini diklik akan memunculkan notifikasi berupa modal. Jadi di sini kita membutuhkan ID modal. Jadi ketika diklik nanti akan muncul halaman baru yang berada di atasnya. Kemudian kita berikan database data Google. Karena dia toggle, nanti ketika diklik dua kali dia akan menutup. Jadi dia muncul dan kemudian menutup. Kemudian untuk data targetnya, yang menggunakan ID. Oke, seperti ini. Di sini kita ganti. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi button untuk resetnya. Kita gunakan warning. Tipenya reset. Kemudian satu lagi untuk tombol login. Untuk login, sini kita gunakan href saja. Nanti kita berikan kelas dari Bootstrap-nya. Di sini akan mengarah ke login form.
Nah, di sini sudah muncul login karena kita belum berikan kelas dari Bootstrap. Di sini kita berikan kelas btn info supaya dia berwarna biru. Nah, seperti ini. Di sini supaya tidak terlalu nempel ke bawah, margin bottomnya kita berikan di class form 30 pixel. Seperti ini. 20 saja. Terus 10 mungkin. Nah, seperti ini. Di sini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan mendesain dari tampilan login.